Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika, dan hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang lain dari pelajaran kita. Yang pertama, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu dengan doa yang sudah diajarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ada baiknya kalian membaca kembali buku kalian tentang statistika. Dari yang pertama tentang pengumpulan data, kemudian yang kedua tentang penyajian data. Dan pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana penyajian data. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang cara pengumpulan data. Bagaimana cara penyajian data? Mari kita ikuti pelajaran selanjutnya. Anak-anak, apa itu penyajian data? Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penyajian data, mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Penyajian data yang kita pelajari pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh berikut. Jadi kita menggunakan contoh hasil ulangan matematika 28 siswa kelas 4 SDIT Al-Fajar Mataram. Ini contoh ya. Contohnya ada datanya, ada yang dapat 50, 65, 50, 70, 75, 80, 80, 65, 65 dan seterusnya sampai semua anak yang berjumlah 28 orang mendapatkan nilai. Ini data ini disebut dengan data acak. Karena disebut dengan data acak. Kenapa acak? Karena kita lihat ada 50 pertama, kemudian 65, kembali lagi ke 50, kemudian 70, 75, 80, 80, kemudian 65 lagi. Ini data acak. Jadi perlu kita membuatnya berurut supaya lebih mudah dalam penyajiannya. Mari kita lihat bagaimana cara penyajian. Sebelumnya kita buat dulu tabelnya seperti ini ya, tabel hasil ulangan siswa kelas 4. Ada kolom pertama berisi nilai, kolom kedua berisi turus, kemudian kolom ketiga berisi frekuensi. Apa itu turus dan frekuensi? Nanti kita lihat pada video berikutnya. Jadi data hasil ulangan siswa kelas 4 tadi sudah kita buat dalam bentuk tulisan seperti ini. Ada 50, 65, 50, 70, 75 dan seterusnya. Nah, ini adalah kita proses memasukkan data ke dalam tabelnya. Jadi kita lihat data yang 50. Anak-anak yang dapat 50 berapa? 1, 2 ya. Jadi turusnya 2, frekuensinya berarti 2. Kemudian ada data anak yang dapat 65. Jadi diurutkan dari yang terkecil anak-anak ya. Dari yang terkecil. Jadi yang dapat 65 kita hitung di sini 65. 1 2 3 4 5 6. Di sini baru sampai 5. Turusnya sudah sampai 5. 1 2 3 4, kemudian di garis miring dari kiri atas ke kanan bawah itu menunjukkan dia sudah 5. Sampai semua data itu tercatat di dalam tabel. Nah, anak-anak, supaya tidak salah ketika kalian menghitung data yang sudah dihitung atau sudah dimasukkan, kalian coret supaya tidak terhitung untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya. Ini untuk mempermudah aja. Kita lihat bagaimana cara memasukkan data dengan video sederhana berikut. Nah, ini anak-anak, ini kita lihat ditulis dulu angka 50, kemudian 1 coret, kemudian 2 coret, turusnya sudah 2, periksa lagi ke bawah. Oke, datanya hanya 250. Kemudian 65. Nah, 1 coret, tulis dulu, 2 tulis
lagi 3, 4, kemudian yang kelima garis miring ya, kanan atas kiri atas ke kanan bawah 6 ya. Kemudian data ketiga yaitu data 70. Jadi dicoret satu-satu anak-anak supaya meminimalisir kesalahan ketika kalian memasukkan data, yaitu kalian menghitung data itu lebih dari sekali. Jadi harusnya dicoret supaya tidak dihitung 2 kali atau dihitung 3 kali. Perhatikan ya. Nah, data yang 70 ternyata ada 7 anak, maka turusnya ada 7, maka frekuensinya juga 7 ya. Data yang 75 itu turusnya juga 7, maka frekuensinya juga 7 ya. Yang 80 kita lihat berapa sekarang. Oke, ternyata yang 80 itu ada 6 anak, turusnya 6, berarti frekuensinya 6. Nah, setelah data kita masukkan, kita periksa ulang, sudah kita coret semua, berarti sudah kita masukkan semua ke dalam tabel tanpa satupun yang terlewatkan. Nah, tabel hasil ulangan siswa kelas 6. Jadi tabel yang kita buat tadi, yang kalian lihat tadi, hasilnya seperti ini. Jumlahnya persis 28 seperti pada soal di awal. Nah, tadi tabel yang barusan adalah masih ada turusnya. Sekarang kita lihat tabel berikut ini sudah hilang turusnya, tinggal tabel ini disebut dengan tabel frekuensi ya. Ada nilai anak yang dapat nilai 50 itu sebanyak 2 orang, anak yang dapat 65 sebanyak 6 orang, anak yang dapat 70 sebanyak 7 orang, anak yang dapat 75 sebanyak 7 orang, anak yang mendapatkan nilai 80 sebanyak 6 orang. Jumlah anaknya adalah 28 orang. Jadi frekuensi di sini anak-anak adalah banyaknya siswa atau banyak siswa yang memperoleh nilai ya. Yang 50 banyaknya 2 atau frekuensinya 2 dan seterusnya. Nah, apa itu frekuensi dan turus? Anak-anak perhatikan, turus adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka tersebut. Nah, pada pelajaran kita ini turus yang kita gunakan adalah berupa garis-garis tegak. Walaupun gambarnya di sini tidak tegak anak-anak, tapi garis-garis tegak yang pendek ya. Nah, ada 1, 2 di nilai 50, sedangkan di nilai 65 ada 6 ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu dicoret dari kiri atas ke kanan bawah pada 4 turus yang pertama ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hal ini turus ini digunakan anak-anak untuk mempermudah supaya perhitungannya gampang. Jadi kalau ada kekeliruan nanti tinggal dihitung turusnya aja, berapa banyak turusnya, sebanyak itulah frekuensinya. Nah, yang kedua, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah ukuran atau jumlah terjadinya suatu peristiwa ya. Jadi pada data kita ini frekuensi 50 itu terjadinya 2 kali atau munculnya 2 kali. Kemudian nilai 65 itu munculnya sebanyak 6 kali. Jadi peristiwa 65 ini muncul sebanyak 6 kali. Nilai 70 berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 7. Jadi 70 itu muncul sebanyak 7 kali. Oke, baik, kita tinggalkan penjelasan tentang turus dan frekuensi. Kita lanjutkan ke bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Setelah tadi kita sudah menyajikan data dalam bentuk tabel, yang ini kita sebut dengan tabel frekuensi nilai ulangan siswa kelas 4, atau boleh kalian menulisnya tabel nilai ulangan siswa kelas 4 ya. Setelah itu kita akan belajar lagi bagaimana
menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana membuat diagram batang? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat garis tegak atau garis vertikal. Usahakan menggunakan penggaris. Ini tidak menggunakan penggaris, jadi garisnya agak bengkok. Jadi kalian harus menggunakan penggaris supaya gambar kalian lebih bagus. Kemudian yang kedua, pada ujung bawah sumbu tegak tadi kalian membuat garis ke kanan yang mendatar, atau kita sebut dengan garis horizontal atau sumbu horizontal. Kemudian yang ketiga, langkah berikutnya kita akan membuat menulis pada garis horizontal ini, kita menulis nilai. Garis horizontal itu mewakili nilai. Kemudian yang berikutnya, garis vertikal atau garis tegak tadi mewakili frekuensi atau jumlah siswa. Jadi sampai di sini anak-anak paham ya, ada keterangannya frekuensi atau jumlah siswa pada garis tegak, sedangkan nilai pada garis mendatar atau horizontal. Kemudian yang berikutnya kita mengisi, ada nilainya 50, 65, 70, 75, 80. Kemudian kita membuat angkanya mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Sengaja kita selang satu anak-anak supaya tidak banyak yang kita tulis. Kemudian ini rentangnya 2 angka 2 angka. Jadi anak-anak tidak harus kalian menulis sampai 28 anak di sini, tidak ya. Karena tidak mungkin satu nilai itu, misalnya nilai 65, semua anak 28 orang mendapatkan nilai 65, nggak mungkin ya. Tapi kalian cukup menulis berdasarkan tabel tadi. Kita lihat kembali tabelnya. Berdasarkan tabel tadi, nilai atau frekuensi tertinggi itu hanya 7 anak-anak. Jadi kalian hanya 7, karena frekuensi tertinggi hanya 7, jadi kalian boleh menulis pada garis vertikalnya itu di atas 7, misalnya 8 atau 10 ya. Jadi supaya gampang aja kita menulis angkanya sampai 10 aja. Dari 2, 4, 6, 8, 10, atau boleh kalian menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau boleh juga kalian menulis misalnya 2, 5, 10, 15 dan seterusnya. Tapi karena data kita frekuensi tertinggi tidak lebih dari 10, maka kita tulis saja di sini sampai 10 ya, supaya tidak banyak yang kalian tulis. Selanjutnya, nah sekarang kita mulai membuat diagram batangnya. Jadi kita lihat tadi di tabel frekuensi kita, anak yang mendapatkan nilai 50 itu sebanyak 2 orang. Jadi puncak diagramnya atau puncak balok batangnya harus tepat di angka 2. Keterangannya, siswa mendapat nilai 50 sebanyak 2 orang. Jadi tepat di angka 2. Begitu pula selanjutnya, misalnya yang mendapatkan nilai 65. Siswa yang mendapatkan nilai 65 itu sebanyak 6 orang. Berarti baloknya atau diagram batangnya puncaknya harus tepat di angka 6. Jadi kalian bisa menggunakan penggaris untuk memastikan bahwa 6 dengan puncak balok itu sejajar ya. Selanjutnya, siswa yang mendapatkan nilai 70 sebanyak 7 orang. Jadi di sini nggak ada angka 7 anak-anak, tapi ada angka 6 dan angka 8. Berarti di tengah angka 6 dan 8 ini angka 7 ya. Kalian boleh seperti yang saya sampaikan tadi, kalian boleh menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi boleh juga menulis seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Kelipatan 2 ya. Nah, ini kalian membuat
batang atau diagram batang dari 70 itu di antara 6 dan 8, di tengah-tengahnya berarti ada angka 7. Nah, begitu juga dengan 75, tepat di antara 6 dan 8 karena dia juga frekuensinya hanya 7. Dan kita lihat yang terakhir adalah yang 80. Siswa yang mendapatkan nilai 80 sebanyak 6 orang. Salah ini, 6 orang. Nah, kalian membuat diagram batangnya tepat di angka 6, puncaknya tepat di angka 6. Seperti nilai 65 dan 80 ini harus sama, 70 dan 75 harus sama. Nah, supaya bagus, kalian boleh juga diagram batangnya atau balok diagramnya kalian arsir dengan warna-warna yang bagus supaya kelihatan indah. Apalagi kalau kalian menggunakan penggaris pasti sangat indah. Nah, kalau kita menggunakan komputer kemudian kita buat seperti inilah diagram batang nilai ulangan siswa yang sudah kita buat secara manual tadi. Ini kita buat menggunakan komputer seperti ini. Siswa yang dapat nilai 50 sebanyak 2 orang, siswa yang mendapat nilai 65 sebanyak 6 orang, siswa yang mendapat nilai 70 sebanyak 7 orang, siswa yang mendapat nilai 75 sebanyak 7 orang, siswa yang mendapat nilai 80 sebanyak 6 orang. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini atau pokok bahasan tentang penyajian data ini, mari kita berlatih atau mengerjakan latihan dengan menggunakan data ukuran sepatu. Buatlah tabel frekuensi dan diagram batang, ya. Dimana data ukuran sepatu ini anak-anak? Data ini yang sudah kalian kumpulkan, yang sudah kalian yang dibantu oleh orang tua kalian, yang sudah dikumpulkan di grup, ya. Jadi kalian bisa melihat kembali data ukuran sepatu. Jadi kemarin ada 2 data yang dikumpulkan, ya. Ada data umur dan yang kedua ada data ukuran sepatu. Jadi kita latihan kali ini kita hanya menggunakan data ukuran sepatu, ya. Jadi ada 2 latihannya. Yang pertama kalian buat tabel frekuensi ukuran sepatu teman kalian yang sudah kita kumpulkan datanya, dan yang kedua kalian membuat diagram batang dari ukuran sepatu teman-teman kalian yang sudah kalian kumpulkan di grup. Nah, batas waktu pengumpulan tugas ini anak-anak dikumpulkan terakhir Ahad 19 April 2020. Jadi saya ucapkan selamat mencoba, jangan pernah menyerah, jangan cepat putus asa, rajinlah beribadah dan taat kepada orang tua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.